2,3, namun kita tetap berharap masih ada di dalam zona positif. Kalau nanti sudah dilakukan, jangan lupa like, comment, subscribe karena gratis. Dukung terus channel Hans Teguh TV. Enjoy, sukses selalu. Bye bye. 2,3, namun kita tetap berharap masih ada di dalam zona positif. Kalau nanti sudah dilakukan revisi Perpres, dari revisi Perpres 54 dengan defisit tadi 6,34, kita akan melaksanakan APBN sesuai dengan Perpres baru ini. Tentu nanti ada beberapa pos yang bisa terlaksana atau mungkin tidak bisa terlaksana, tergantung dari tantangan di lapangan, ya kan? Jadi defisit bisa saja bergerak tidak sesuai dengan 6,34, tapi kita sesuai instruksi Bapak Presiden diminta untuk tetap bisa melaksanakan program secara cepat dan tepat. Ini agar dampak ekonominya bisa diminimalkan, dampak negatif dari COVID ini bisa diminimalkan, dan masyarakat bisa mendapatkan bantalan perlindungan dari program pemulihan ekonomi ini. Untuk BUMN, saya mintakan mungkin teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Pak Erik saja ya. Tapi saya sebagai Kementerian Keuangan akan tetap melakukan penelitian ya terhadap kebutuhan BUMN tersebut. Sehingga walaupun ini sudah masuk di dalam postur, kita tetap akan meneliti kebutuhan dan dampak dari langkah-langkah yang kita berikan dukungan kepada BUMN itu, apakah benar-benar bisa memperbaiki kinerja maupun tanggung jawab dan tugas dari BUMN tersebut. Mengenai langkah-langkah korporasi, mohon nanti ditanyakan kepada Pak Erik. Untuk industri padat karya, apa insentif atau dukungan kepada pemerintah? Saya sampaikan tadi insentif perpajakan yang sudah saya bacakan. PPh pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah, kalau dia adalah UMKM PPh-nya final ditanggung pemerintah, apabila dia non UMKM dan dia mengimport bahan bakunya dia dapat pembebasan PPh pasal 22 import bahan baku, pajak korporasinya mendapatkan penurunan 30% dan PPN-nya dikembalikan secara cepat dan penurunan tarif PPh-nya sudah kita berikan untuk dari 25 ke 22. Itu insentif pajaknya. Yang kedua, tadi yang sudah disampaikan, kita akan mendukung restrukturisasi kalau mereka pinjam di sektor perbankan, yang tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Wimbo, agar baik industri perbankannya maupun company-nya bisa betul-betul tetap mendapatkan keringanan ya dari tekanan akibat COVID. Jadi untuk sektor keuangannya mereka mau untuk melakukan restructuring dan kita bantu dengan tambahan tadi dana yang ditempatkan di pemerintah di perbankan untuk bisa mendukung restrukturisasi dan pemberian kredit modal kerja baru. Nah, skema ini sedang difinalkan di sektor oleh Bapak Menko Perekonomian dan kami serta OJK. Kita berharap ini bisa selesai dalam 1 minggu ini, sehingga waktu perpresnya ini sudah direvisi, dia juga bisa dijalankan. Bapak Presiden tadi minta supaya ini bisa diselesaikan minggu ini. Jadi untuk BUMN tadi, untuk industri-industri yang padat karya tadi, dia mendapatkan insentif pajak, dia mendapatkan dukungan modal kerja dengan suku bunga yang lebih rendah yang kita berikan di dalam perbankan. Untuk yang Juli Desember tadi, kita akan tentu minta kepada Menteri Sosial di dalam pelaksanaan keputusan yang tadi telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Apakah modalisasinya menggunakan perbankan atau kombinasi perbankan dengan pos, karena ini kan tergantung dari daerahnya. Tadi kan yang masuk di dalam kategori ini adalah untuk bansos yang Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Itu diberikan dalam bentuk tadi khasnya. Kalau yang untuk BLT di tempat desa itu sudah dalam bentuk cash. Dalam hal ini ya, atau non tunai ya, dalam hal ini transfer ke masing-masing.
Jadi tujuannya adalah supaya dana bantuan pemerintah itu bisa menciptakan demand atau permintaan terhadap barang-barang yang bisa kemudian mendukung pemulihan ekonomi. Nanti kami akan berdiskusi atau menetapkan Menteri Sosial atau Menko PMK akan menetapkan modalitasnya dan kita nanti akan dukung sepenuhnya. Selama ini kan sudah bisa dilakukan apakah melalui bank ataupun melalui pos atau dua-duanya. Mungkin yang pajak digital saya nggak jawab dulu karena saya khawatir saya ngomong panjang tentang pemulihan dan lain-lain yang jadi berita besok malah pajak digital. Jadi mungkin nanti dalam forum lain lagi saja kita lakukan. Nah, skema untuk padat karya yang dilakukan oleh kementerian masing-masing adalah terutama yang untuk Kementerian PUPR itu adalah dalam bentuk program-program padat karya yang bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan. Itu termasuk pemerintah daerah. Kami mendukung untuk hal-hal tersebut. Jadi padat karya itu seperti kalau di PUPR untuk pemeliharaan irigasi, kemudian pemeliharaan rutin jalan dan jembatan itu bisa menggunakan padat karya. Pamsimas untuk pedesaan padat karya, sanitasi desa padat karya, pengelolaan sampah menggunakan recycle itu bisa padat karya, pengembangan infrastruktur sosial, kota tanpa kumuh ini seperti melakukan perbaikan apakah infrastrukturnya, mengecat rumah dan yang lain-lain atau melakukan perbaikan dari sisi tempat sampah itu semuanya bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi kawasan-kawasan di dalam perkotaan melalui program padat karyanya PUPR. Kalau untuk Menteri Perhubungan itu pekerjaan konstruksi yang bisa dilakukan secara padat karya akan dikonversi kepada padat karya. Untuk Kementerian Kelautan, pengelolaan irigasi tambak dan kolam, penanaman mangrove, kemudian mina padi dan integrasi lahan penggaraman itu dilakukan juga untuk padat karya. Dan untuk pertanian, seperti melakukan pengelolaan pupuk organik untuk optimasi dari lahan konservasi, pengelolaan air irigasi, sekolah lapang pertanian, dan perlindungan tanaman pangan, itu bisa dilakukan secara padat karya. Jadi dalam hal ini kementerian-kementerian tersebut memiliki program-program yang memang sudah bisa diidentifikasi dan dilaksanakan. Demikian juga dengan tadi yang pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa melakukan untuk langkah-langkah kegiatan yang sifatnya swakelola, menggunakan tenaga kerja lokal, dan padat karya yang bisa diselesaikan untuk tahun anggaran ini. Berarti proyeknya harus selesai sebelum Desember tahun 2020, karena ini adalah untuk APBN 2020. Nah, untuk program-program selanjutnya, kita akan mulai masukkan di dalam RAPBN 2021, yang sekarang ini sedang dalam proses untuk penyusunannya. Mungkin dari saya itu, terima kasih semuanya.